Halo saran pajak, kali ini kita bahas mengenai pengisian SPT untuk UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar. Di video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengisian SPT orang pribadi secara umum ya. Nah, untuk video kali ini kita bahas mengenai SPT mengenai UMKM. Setelah tampilannya seperti ini, yang kita harus lakukan dulu mengenai sumber penghasilan. Di sumber penghasilan, kita klik mengenai kegiatan usaha. Kenapa kita memilih kegiatan usaha? Karena dalam kasus ini adalah mengenai UMKM. Klik kegiatan usaha, kemudian untuk pencatatan, di sini ada tiga, pembukuan stelsel akrual, stelsel kas, dan pencatatan. Nah, kalau untuk UMKM biasanya menggunakan pencatatan sederhana saja. Kita klik di pencatatan. Untuk identitas wajib pajak, ini sudah terisi secara otomatis. Yang ikhtisar penghasilan neto untuk poin 1A, di sini ada beberapa pertanyaan dan kita harus jawab. Di sini poin-poinnya yang membedakan antara pengisian UMKM dan pengisian sebagai guru atau pengisian sebagai karyawan. Di sini adalah poinnya. Nah, untuk 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ini jawabnya tidak, karena bukan karyawan ya, kasusnya adalah UMKM. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Jawabannya ya, karena usaha atau UMKM. Apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu atau OPPT? Jawabannya ya. Saya termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Apakah Anda menggunakan norma dalam menggunakan penghasilan neto? Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Jawab ya jika memang menerima, jawab tidak jika memang tidak menerima. Kita klik saja tidak. Apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Jawab ya atau jawab tidak. Itu sesuai dengan kondisi saran pajak ya. Jawab tidak. Perhitungan pajak terhutang ini merupakan penjumlahan dari poin 1A, 1B, 1C, dan 1D. Untuk C3, itu jawab tidak, diklik saja tidak. Untuk yang C8, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Jawab tidak. Pajak, poin 10A, kita jawab tidak. Untuk 10D, dijawab tidak. Dan untuk PPh kurang atau lebih bayar, ini merupakan akumulasi dari poin-poin sebelumnya dan kita bisa lewat untuk poin tersebut. Untuk pembetulan, jika diisi status SPT adalah pembetulan. Tetapi dalam kasus ini, itu tidak pembetulan, tapi SPT normal. Untuk poin G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar, jika diisi status SPT adalah lebih bayar, itu kita skip aja, kita tidak isi karena dalam kasus ini penghasilan pajak bruto tertentu. Untuk poin H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, jawab untuk poin 13A, B, dan C, tidak. Poin E, pernyataan transaksi lainnya, 14.B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun? Jawab ya atau tidak. Ini sesuai dengan kondisi UMKM teman-teman. Ini kita jawab saja ya, misalkan mempunyai utang di akhir tahun. Untuk 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Jawabannya ya. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jawab tidak. Untuk 14E, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal? Ini tidak ada jawaban karena ini khusus untuk yang melakukan pembukuan. Sedangkan kita di awal tadi melakukan dengan metodenya pencatatan. Apakah Anda melaporkan biaya entertain, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natuna dan atau kenikmatan serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Jawab tidak. Apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Jawab tidak. Untuk 14H, ini akan terisi secara otomatis karena ada kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha.
Ya, untuk poin J, lampiran tambahan, ini kita tidak perlu mengisi untuk poin A, B, dan C karena melakukan pencatatan. Untuk poin D, surat kuasa diisi no, untuk dokumen lainnya diisi no. Untuk surat pernyataan, untuk poin K diisi di checklist. Kemudian simpan konsep. Pada lampiran L3B yang harus diisi adalah hanya poin A saja, yaitu rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Nah, di sini dari icon pensil ini kita klik, diisi mengenai jumlah omset per bulan dari UMKM teman-teman. Jika jumlah omset tidak lebih dari 500 juta, itu tidak dikenakan pajak. Untuk lampiran L2 yang harus diisi hanya poin A saja, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Ini kita klik icon pensil. Nah, kita hanya mengisi mengenai dasar pengenaan pajak ini sudah terisi otomatis. Dapat datanya dari penyetoran sendiri PPh final yang kodenya 41128420 yang teman-teman UMKM bayar setiap bulan. 0,5% dari omset. Nah, untuk jumlahnya masukkan ke dasar pengenaan pajak ini. Setelah diisi, tinggal simpan. Selanjutnya pengisian lampiran. Di sini ada lampiran L1, L2, L3B, dan L4. Untuk lampiran 1 itu harus diisi hanya poin A, B, dan C. Untuk poin D dan E tidak karena bukan sebagai karyawan. Ya. Untuk harta diisi pada akhir tahun, utang, daftar anggota keluarga juga harus diisi secara lengkap. Misalkan untuk kas, ini deskripsinya uang tunai, tabungan, tinggal diisi nomor akun, atas nama, nama bank, lokasi hartanya, tahun perolehan, saldo, keterangan. Ya, kemudian disimpan. Untuk piutang, apakah punya piutang di akhir tahun? Ditambahkan saja. Kemudian setelah selesai pengisian, simpan. Untuk investasi atau sekuritas juga diisi, apakah punya investasi di akhir tahun. Nah, untuk harta, saya jelaskan di bagian harta. Untuk tipe, misalkan sepeda motor, mereknya apa, nomor polisi, kepemilikan, NIK atau NPWP pemilik, nama pemiliknya siapa, tahun perolehan, harga perolehan, nilai saat ini, keterangannya. Untuk pelaporan tahun-tahun sebelumnya, hanya harga perolehan saja yang dicantumkan. Tapi di Cortex ini, kita harus tahu berapa nilai pasar pada saat tahun tersebut ya. Itu yang membedakan. Kemudian setelah selesai pengisian, langsung simpan. Untuk harta sudah, harta tidak bergerak, diisi. Harta lainnya juga diisi jika memang ada, disesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Setelah semua lampiran terisi, kita balik lagi ke induk. Kemudian di paling bawah, karena tadi sudah di checklist, tinggal bayar dan lapor. Jika memang ada kurang bayar, maka harus disiapkan untuk dananya. Ya, kemudian nanti jika diklik bayar dan lapor akan muncul, tinggal klik aja kode otorisasi DJP dan masukkan passphrase. Nah, secara otomatis itu sudah terlapor dan kita tinggal cek aja ngedownload untuk bukti penerimaan pajaknya. Jika untuk e-billing nanti akan download sendiri dan kita cek di file download. Sekian video dari saran pajak. Semoga video ini bermanfaat.